Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Para pemirsa dakwah Tah Channel yang berbahagia, hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-17 bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan amal sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, di pagi yang cerah ini kita akan membahas tentang berhati-hati terhadap dosa jariyah. Ikhwan fillah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, sesungguhnya beruntunglah orang yang jika mati, maka mati juga dosa-dosanya. Dan celakalah seorang yang mati tetapi dosa terus mengalir sampai 100 tahun, 200 tahun atau lebih. Dia disiksa di kuburnya karena dosa yang terus mengalir dan dimintai pertanggungjawaban hingga berakhirnya dosa tersebut. Pemirsa dakwah Tah Channel yang berbahagia, pernyataan Imam Al-Ghazali di atas tadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dan Rasulullah telah juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, wa man sanna fi islami sunatan sayyinatan fa umila biha ba'duhu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim sayun, yang artinya, dan barang siapa memberikan suri teladan atau contoh yang buruk dalam Islam, lalu contoh tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh atau yang diperbuat oleh orang-orang yang mengikutinya tersebut tanpa mengurangi dosa mereka yang mereka peroleh sedikit pun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian para pemirsa dakwah Tah Channel yang dimuliakan Allah, di antara maksiat termudah, ya maksudnya mudahlah tanpa menggunakan biaya atau tenaga, tapi dosa itu terus mengalir setelah meninggal, setelah kita mati, dosa itu terus mengalir tuh, adalah maksiat yang dilakukan oleh lidah seorang manusia. Hanya dengan bermodalkan ucapan yang berisi propaganda buruk tentang Islam, propaganda buruk tentang aliran Islam, fitnah atau isi miring terhadap syariat Islam, atau ucapan yang membuat orang lain ragu terhadap ajaran Islam, membuat contoh atau membuat plakat atau membuat orang ragu untuk menyokong dan memperjuangkan Islam, atau bahkan menghalangi perjuangan penegakan ajaran Islam, atau terbengkalainya, tidak diterapkannya syariat Islam, sudah cukup efektif untuk mengalirkan dosa kepada orang yang mengucapkannya ataupun yang melakukannya. Walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi dunia ini, tetapi dosanya masih terus mengalir selagi masih ada orang yang terpengaruh oleh ucapannya tadi. Mungkin lidah dengan mudah mengucapkan sesuatu yang melecehkan Islam tanpa diperhitungkan bahwa hal itu berat, dosa itu berat di sisi Allah. Hal itu berat, apa yang kita ucapkan itu berat di sisi Allah. Dengan mudahnya kita mengatakan bahwa hukum syariat itu sudah kuno, sudah zaman dulu, sudah lewat, tidak berlaku lagi. Dengan mudahnya kita mengatakan bahwa kejayaan atau kegemilangan umat-umat Islam terdahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu hanyalah dongeng belaka. Sesungguhnya ucapan seperti itu mirip dengan apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang artinya ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mereka sedikit pun mengetahui bahwa mereka disesatkan,
Ingatlah, amat buruklah dosa orang yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Jadi, para pemirsa dan orang yang berbahagia, begitu beratnya aliran dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas. Aliran dosa ini akan lebih awet lagi bila tidak sekedar hanya diucapkan, namun ditulis, disebarkan, dipropagandakan, baik lewat buku, koran, majalah, plakat, maupun lewat Facebook, blog Twitter. Blog ataupun Twitter, maupun membuat film dengan menguploadnya ke YouTube. Aliran dosa ini juga akan semakin deras dan dahsyat jika bukan hanya diucapkan dan ditulis, namun dibuatkan aturan, dibuat undang-undangnya, sehingga hal buruk yang bertentangan dari syariat Islam terus dilakukan oleh masyarakat secara masif, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Inilah bahayanya, saudaraku. Kalau ini sudah terjadi, bagaimana? Sudah terlanjur terjadi, bagaimana sikap kita? Saudaraku, tidak ada cara lain kecuali segeralah bertobat. Bertobat dan nasuha, berusaha menghapus jejak dosa tersebut semaksimal mungkin dan berlepas diri darinya, serta berusaha membuat jejak-jejak kebaikan yang diharapkan tetap akan ada walaupun kematian sudah menjemput, sehingga pahalanya terus mengalir pasca kematian. Di antara amal-amal yang telah meninggalkan jejak yang baik adalah menyuruh kepada Islam, menyebarkan hidayah, mengajak masyarakat, mengajak keluarga, mengajak saudara untuk berbuat baik sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga hukum Allah bisa ditegakkan di bumi Allah ini. Semoga Allah menjadikan kehidupan kita untuk menambah segala kebaikan, dan kematian kita nanti berakhir dari segala keburukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.